Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran PLH kita tentang hidup hemat. Kalian masih ingat ya, minggu lalu kita belajar tentang hidup hemat, khususnya hemat dengan alat tulis kita ya. Baik anak-anak, kita sekarang akan lanjutkan pembelajaran kita. Apakah artinya hidup hemat? Hidup hemat artinya menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak berlebihan, tetapi tidak pula kikir kepada orang lain ya. Jadi hemat artinya menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita. Yang pertama kita akan belajar ayo menghemat uang jajan. Apakah kalian suka diberi uang jajan oleh orang tua kalian? Ya, jika kalian diberi uang jajan oleh orang tua, sisihkan sebagian untuk ditabung. Ya, kalian bisa menabung di celengan atau di tempat lain yang sudah kalian atau yang bisa kalian siapkan untuk menabung atau untuk menyisihkan uang jajan kalian. Kalau tadi kita belajar menghemat uang jajan, selanjutnya kita ayo menghemat waktu. Apakah waktu bisa dihemat? Tentu saja ya. Kita perlu menghemat waktu agar waktu kita lebih bermanfaat. Sebab membuang-buang waktu akan merugikan diri kita sendiri. Bagaimana cara kalian menghemat waktu? Ya, gunakan waktu kalian sebaik mungkin. Hal-hal yang tidak perlu dilakukan, tidak usah dilakukan ya, karena hanya akan membuang-buang waktu kalian. Ya, lebih baik waktu kalian gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, baik bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan ataupun untuk meningkatkan pengetahuan kalian. Selanjutnya menghemat apa lagi ya? Oh ya, ayo menghemat energi. Energi itu apa? Energi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk melakukan aktivitas atau kegiatan. Manusia sangat tergantung terhadap energi. Sebab kalau nggak ada energi, manusia, kita semua tidak dapat melakukan sesuatu. Nah, untuk menyalakan alat elektronik, kita memerlukan energi, khususnya energi listrik. Di situ ada gambar matahari. Apakah matahari juga termasuk energi? Ya, betul. Energi dari matahari kita mendapatkan energi panas dan juga energi cahaya. Kemudian gambar yang bawahnya itu lampu. Dari lampu kita mendapatkan energi apa? Betul sekali, energi cahaya juga. Kita harus menghemat energi yang ada di sekitar kita. Apalagi yang harus kita hemat ya? Oh ya, di situ ada ajakan, ayo menghemat air. Air sangat dibutuhkan oleh manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Walaupun persediaan air di bumi ini sangat banyak, kemudian dapat diperbaharui ya, tetapi kita harus menghemat air. Karena kalau tidak dihemat, lama-lama juga akan habis air bersih yang ada di sekitar kita. Ya,
Oleh karena itu, mari kita selalu menghemat air. Gunakan air secukupnya. Selanjutnya apa ya? Oh, ayo menghemat listrik. Energi listrik merupakan energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Kita sangat tergantung terhadap keberadaan listrik. Kalau listrik di tempat kita mati, aktivitas kita bisa sedikit terganggu. Kalau matinya lama listriknya, aktivitas kita akan banyak terganggu, ya. Kita harus menghemat listrik. Seperti di sini contohnya, matikan televisi jika sudah tidak ditonton, kemudian matikan juga lampu kalau sudah tidak digunakan, ya. Oke, mari kita mulai menghemat listrik. Berikutnya ajakannya adalah ayo menghemat bahan bakar minyak atau BBM. Bahan bakar minyak merupakan energi yang berasal dari minyak bumi. Persediaannya juga terbatas. Pengolahannya sangat susah dan perlu biaya yang sangat mahal. Oleh karena itu, mari kita menghemat bahan bakar minyak. Ya, dengan cara apa? Kalau bepergian dekat, kita cukup jalan kaki atau menggunakan sepeda. Tapi ingat, untuk sekarang kalian harus menggunakan masker, ya. Di situ tidak memakai masker karena gambarnya diambil sebelum pandemi, ya. Oke, untuk kalian keluar rumah berarti harus menggunakan masker dan patuhi protokol kesehatan yang lainnya. Nah, dari ajakan-ajakan tadi, ya, mari kita laksanakan hidup hemat. Caranya bagaimana? Baik, di situ ada beberapa cara. Yang pertama, menabung sebagian uang jajan kita. Nah, terlebih kalau sekarang kalian tidak keluar rumah, jadi uang jajan yang diberikan oleh orang tua kalian bisa kalian tabung semuanya, ya. Karena kalian tidak keluar, tidak jajan, makan yang sudah disediakan di rumah, ya. Nanti uangnya bisa untuk membeli keperluan sekolah yang kalian butuhkan, tidak perlu minta ke orang tua, ya. Kemudian menggunakan buku dan alat tulis lain dengan bijaksana, tidak dilipat-lipat, dirobek-robek ataupun dicoret-coret yang tidak perlu, ya. Kemudian pensilnya tidak diserut terus sampai patah, ya. Kalau sudah tumpul baru diserut, kemudian digunakan lagi dengan baik. Kemudian menggunakan air seperlunya. Memang kita harus sering mencuci tangan kita sekarang ini. Namun untuk mencuci tangan juga kalian gunakan air secukupnya saja, ya, tidak dialirkan terus-menerus. Kalau sudah selesai cuci tangannya, matikan lagi keran. Berikutnya, jika menonton televisi juga segera dimatikan. Menonton televisi seperlunya, ya, bukan karena kalian sedang belajar di rumah PDR, begitu sudah selesai terus nonton TV dari begitu selesai tugas sampai sore, tidak, ya. Tonton seperlunya hal-hal yang penting-penting. Kemudian menggunakan HP ataupun laptop juga seperlunya. Gunakan untuk keperluan belajar kalian, ya, mengerjakan tugas-tugas kalian atau mencari informasi penting yang lain. Dan yang berikutnya, mematikan lampu jika sudah tidak digunakan. Nah, sebenarnya masih banyak hal lain yang dapat kita laksanakan untuk hidup hemat, ya. Kapan kita harus memulai hidup hemat? Betul sekali,
kita harus memulai atau membiasakan hidup hemat dari masih kecil. Karena manfaat hidup hemat itu sangat banyak. Yang pertama, dengan hidup hemat, orang akan lebih sejahtera. Bagaimana mungkin ini? Ya, dengan hidup hemat berarti seseorang akan mulai rajin menabung, sehingga kelak memiliki tabungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan yang lebih penting lagi, yang lebih diperlukan, ya, sehingga hidupnya akan lebih sejahtera. Berikutnya, orang yang hemat hidupnya akan lebih tenang. Mengapa demikian? Ya, karena jika seseorang itu hidupnya hemat, tentu dia akan memiliki tabungan. Kalau seseorang memiliki tabungan, dia akan tenang. Seandainya akan terjadi sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ya, sakit misalnya, dia tenang karena ada biaya untuk berobat, ya, tapi tidak mengharapkan seseorang sakit, ya, atau misalnya rumahnya ada yang bocor dan sebagainya, untuk memperbaikinya memiliki tabungan sehingga hidupnya tenang. Kemudian orang yang hemat hidupnya akan lebih mandiri. Artinya di sini kalau orang hidupnya hemat, dia rajin menabung, maka dia tidak akan mengandalkan orang lain. Ya, dia punya tabungan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan orang yang hemat hidupnya akan lebih siap. Ya, kita tidak mengharapkan sesuatu yang tidak baik. Namun seandainya sampai ada hal yang tidak baik, maka orang yang hidupnya hemat, yang memiliki tabungan, dia akan siap, ya, untuk menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, oleh karena itu, silakan dan mari kita anak-anak memulai hidup hemat sejak awal, sejak sekarang. Anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini, pembelajaran PLH hari ini tentang hidup hemat. Dan mari kita semua memulai hidup hemat dari sekarang untuk menyiapkan masa depan kalian. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Salam sehat dan selamat melanjutkan pembelajaran atau aktivitas kalian berikutnya. Dadah.